Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya. Apa kabar dia? Alhamdulillah sehat. Apa yang sedang sekarang? Agenda kita sekarang untuk mempersiapkan ya, itu berpikir 3 hari ke depan. Oh iya iya ya. Dengan jadwal ya. Ya, Ya. ya. Sekarang kita mau melakukan Pak sepertinya. Ya, ya. Oke, baik sih ya. Seperti yang kita lihat tadi, seperti sini tujuannya bukanlah menjadi kesalahan, tapi adalah banyak tuh pengalaman ini apa yang sudah baik dan pelajaran dan apa ya kita. Nah, kalau boleh tahu tuh apa tujuan pelajaran? Kalau untuk pembelajaran untuk supervisi nanti kita kan materinya terkait dengan tafaros. Kalau di hidupnya di situ judulnya adalah semua bersih hidup nyaman. Jadi pembelajaran kita adalah siswa dapat mendemonstrasikan wudhu yang baik dan yang benar. Kemudian juga ada satu lagi tujuan pembelajarannya adalah memahami dalil-dalil asli yang berkaitan dengan pelaksanaan wudhu. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran ini juga di RPP sudah saya tuliskan juga saya menggunakan model pembelajaran contextual fictional learning. Kemudian metodenya adalah metode demonstrasi. Oke, kalau gitu dia mau fokus mengamalkan dulu bukan dia mana pengembangan mana yang akan Ini pengelolaan kelas. Saya nanti maunya fokus adalah di pengelolaan kelas, bagaimana saya membutuhkan anak-anak agar anak-anak ini aktif dalam mengikuti pembelajaran. kalau boleh tahu Karena memang selama ini ketika mengajar di pengelolaan kelas ini sering keteteran Bu, karena mungkin materinya berkaitan dengan keagamaan. Banyak sebetulnya waktu yang kita butuhkan agar anak ini memang bisa dia langsung praktekkan kehidupan sehari-harinya. Jadi kadang kita keteteran sehingga pengelolaan kelas itu kurang maksimal. jadi selama ini dia merasa pengelolaan kelas belum maksimal. Iya. Jadi sekarang kira-kira apa ide yang kita jalankan untuk meningkatkan pengelolaan kelas? Ya, jadi karena fokusnya di pengelolaan kelas, jadi idenya adalah untuk saya mencarikan model dan metode pembelajarannya sesuai. Kemudian juga membuat ataupun mencari media pembelajaran yang sesuai. Jadi kali ini kita media pembelajarannya menggunakan PID yang menampilkan PowerPoint dan juga video tentang bagaimana praktik melaksanakan wudhu yang baik dan benar. Jadi ini yang saya coba nanti upayakan agar metode dan juga media pembelajaran ini bisa menjadi suatu alat bagi saya untuk dapat mengelola kelas lebih baik lagi. Ya, selain itu nanti kita juga meminta anak untuk mendemonstrasikan langsung, mempraktekkan langsung bagaimana tata cara wudhu yang baik dan benar. Nanti rencana saya bergantian wudhunya anak-anak supaya nanti dapat saya ukur anak mana yang sudah mulai memahami dan anak-anak mana yang perlu ditingkatkan kembali. Jadi waktu nanti Buya ingin ibu mengamati tentang pengelolaan kelas. Iya. Buya sudah merancang dan kelas terkelola dengan baik. Buya punya tangan diri, ada teknik baik nanti siswa atau akibat dengan kita. Oke baik, baik Buya.
pasti juga ada Nah, ini untuk asesmennya juga ada. iya iya. Untuk asesmennya kita menggunakan uh, kuis interaktif menggunakan PID juga. Kemudian saya juga sudah merancang rubrik penilaian praktik. Nah, jadi rubrik penilaian praktik nanti anak-anak akan mempraktikkan pada cara itu. Rubriknya sudah ada, jadi itu nanti teknik penilaian kita. Berarti Indonesia anak-anak asesmen sesuai dari segi pertanyaan. Iya, betul. Antar baru tuh ya. Kita diskusi ngobrol yang ini itu Pak sudah membayang dapat tiap-tiap kelas yang saling kita ada kegiatan. Terima kasih banyak Bu ya. Tapi Bu kelas nanti kita Di kelas 7 jam berapa ya? jam 4, 5, dan 6 4, 5, 6 hari ini Selasa. Selasa ya. Salah yang kalau bisa hadir makan Bu ya. Iya. Bu ya nggak boleh kembali nggak datang lagi. Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Bu ya. Bagaimana perasaan Bu ya setelah observasi tadi? Ya, alhamdulillah Bu, perasaan saya untuk kali ini sangat lega, bahagia karena sudah dapat melaksanakan pembelajaran kali ini yang cukup baik lah mungkin ya. Kemudian bersaja juga sudah lega karena sudah diobservasi dan sekaligus disupervisi oleh ibu. Oke, berarti sudah plong ya? Ya, udah plong. Oke, iya. Secara umum, Ibu lihat tadi pembelajaran yang sudah Buya rancang itu sudah terlaksana sesuai dengan RPP yang RPM yang Buya buat. Dan Ibu melihat tadi pengelolaan kelasnya sudah lumayan bagus, siswa aktif. Nah, itu kan bagaimana menurut Buya setelah yang Buya rasakan, apa saja atau bagian mana yang paling berhasil menurut Buya? Ya, untuk pembelajaran kali ini Bu, keberhasilannya di pengelolaan kelas juga sudah meningkat. Di mana anak-anak tadi cukup antusias untuk mengikuti pembelajaran. Nah, karena anak-anak ini mengikuti pembelajaran cukup antusias itu karena kita mengadakan karena saya itu menggunakan metode demonstrasi. Jadi ketika demonstrasi ini anak-anak sangat aktif ya, sangat aktif, bahkan berebutan lagi untuk mempraktikkan apa yang sudah ia ketahui. Jadi ini menurut saya ini adalah keberhasilan. Nah, kemudian kalau dilihat dari rubrik penilaian yang saya lakukan tadi Bu, jadi anak-anak ini sudah mencapai di angka atau skor 80 sampai 90. Nah, jadi ini keberhasilan. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi dengan adanya rubrik tadi asesmen akhir langsung terbaca ya. Nah, jadi bisa Bu ya melihat langsung tercapaian setiap pembelajaran. Namun demikian, kira-kira Buya mengalami kesulitan? Ada yang merasa saat Buya mengajar sepertinya ini perlu saya perbaiki, bukan enggak? Ya, di pelaksanaan pembelajaran tadi saya memang ada merasa sedikit kesulitan tadi ketika anak-anak ini disuruh mendemonstrasikan. Nah, jadi kan tadi sudah disampaikan materinya, kemudian ada sedikit kuis tadi untuk anak-anak, kemudian kan itu ada didemonstrasikan. Jadi didemonstrasikan ini tadi saya juga agak sedikit merasa kesulitan membagi waktu antara siswa yang satu kepada siswa yang satunya lagi. Jadi sampai tadi kelihatan agak berebutan antara anak-anak. Jadi ini menurut saya adalah sebuah tantangan, kesulitan bagi saya untuk bagaimana supaya anak ini nanti tertib, kemudian dapat terlaksana simulasinya atau demonstrasinya dengan baik. Oke, berarti Buya
merasa masih ada yang perlu diperbaiki ya, terutama untuk mengatur eh, demonstrasi atau kegiatan demonstrasi sehingga anak tidak berkutat. Kira-kira ide apa yang bisa untuk mencegah atau apa yang bisa dia lakukan agar hal ini tidak terjadi untuk pembelajaran? Ya, ini Bu, dari kegiatan tadi itu karena sudah terasa langsung, jadi kedepannya mungkin saya akan coba untuk memodifikasi sedikit kegiatan pembelajarannya. Kalau tadi kan kita harus maju semua itu, Bu. Jadi kalau untuk kedepannya eh, ini anak-anak semuanya tidak maju lagi. Saya ingin buatkan tutor sebaya dulu. Dan tutor sebaya di mana nanti di baris pertama cukup satu atau dua orang yang maju ke depan, kemudian nanti mereka bisa juga sambungkan, jelaskan pula ke anak-anak, ke kawan-kawannya. Begitu juga dengan barisan-barisan lain. Jadi ini nanti bisa mengurangi sedikit waktu, sehingga nanti anak-anak ini tidak perlu mereka cukup nanti di dalam kelompok itu atau dalam barisan itu bermufakat untuk mengirimkan satu atau dua anak untuk mempraktikannya. Oke, berarti dengan konsep tutor sebaya ini, dengan tutor sebaya ini diharapkan semua anak bisa melakukan demokrasi dan mereka lebih pemahamannya dan pengelolaan kelas akan lebih kondusif. Oke, Buya. Terima kasih. Ini sebagai umpan balik yang diberikan secara umum pembelajaran yang sudah Buya rancang itu sudah sangat bagus, sudah membuat sudah aktif, dan apa yang akan Buya rencanakan nanti tutor sebaya semoga dapat dilaksanakan untuk pembelajaran berikutnya. Ya. Makanya gue rasa cukup Ya. bahwa diskusi pasca observasi hari ini. Buya kalau masih ada kegiatan boleh silakan lanjut dengan kegiatan berikutnya. Baik, ya. Terima kasih Bu izinnya. Ya silakan Buya.